Nabi Muhammad SAW sangat berterima kasih kepada orang-orang Ansor yang selalu membantunya. Bahkan dalam setiap kesempatan, Nabi Muhammad SAW kerap mengungkapkan bahwa orang Ansor adalah orang yang paling dicintainya. Kesetiaan kaum Ansor bahkan terus dilakukan setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslimpedia, semoga Allah selalu menjaga antum semuanya. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang kisah kaum Ansor, kaum yang membantu Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Hampir semua orang mengetahui kisah kaum Ansor. Mereka adalah kaum yang membantu Nabi Muhammad SAW saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Mengutip Last Prophet, dalam bahasa Arab, Ansor berarti membantu, sementara kata Ansori mengacu pada orang yang membantu. Namun secara istilah, kaum Ansor adalah orang-orang dari Madinah yang mendukung Nabi Muhammad SAW dan kaum Muhajirin ketika mereka hijrah dari Mekah ke Madinah. Sebenarnya kaum ini merupakan gabungan dari dua suku, yaitu suku Al-Aus dan Al-Khazraj. Sebelum memeluk agama Islam, banyak yang melapori bahwa kedua suku tersebut sering terlibat perang saudara. Kisah kaum Ansor memang seolah tidak terpisahkan dengan kaum Muhajirin. Jika Ansor yang membantu Nabi Muhammad SAW saat tiba di Madinah, kaum Muhajirin adalah mereka yang ikut hijrah bersama Rasulullah SAW. Mereka meninggalkan rumah, keluarga, orang yang dicintai, dan Mekah untuk menghindari penganiayaan di tangan musuh-musuh Allah. Kaum Muhajirin rela mempertaruhkan nyawa dan anggota tubuh untuk membela kebenaran dan keadilan. Menurut berbagai sumber, banyak peristiwa yang menunjukkan hubungan erat antara kaum Ansor dengan kaum Muhajirin dan juga Nabi Muhammad. Salah satunya adalah saat kaum Ansor yang menanti kedatangan Nabi bersama kaum Muhajirin. Singkatnya, kaum Ansor adalah Muslim Madinah. Mereka membuka pintu rumah untuk kaum Muhajirin atau Muslim Mekah yang ikut hijrah ke Madinah bersama Nabi Muhammad SAW. Tak hanya itu, para Muslim Madinah ini juga membagi makanan, hasil kebun, dan juga hak milik lainnya pada saudara-saudara di Mekah. Keterlibatan orang-orang Ansor dengan Muhajirin dimulai ketika 6 orang delegasi dari Al-Khazraj datang ke Mekah pada musim haji di tahun ke-11 Hijriyah. Ketika diundang oleh Nabi Muhammad SAW, mereka kemudian masuk Islam. Sekembalinya ke Madinah, ke-6 orang Al-Khazraj itu kemudian berbicara tentang Islam kepada orang-orang Al-Aus, yang kemudian mengirim utusan ke Mekah dan bertemu dengan Nabi Muhammad. Mereka yang bergabung masuk Islam pada tahun ke-12 dan ke-13 kenabian, bersumpah setia kepada Nabi Muhammad. Sumpah setia itu disebut dengan Al-Aqabah. Tercatat ada 12 orang yang melakukan sumpah Al-Aqabah. Mereka terdiri dari 10 orang Al-Khazraj dan 2 orang Al-Aus. Menyusul kemudian 75 orang Al-Khazraj dan Al-Aus bergabung dengan ikrar kedua Al-Aqabah. Dalam ikrar kedua Al-Aqabah, para kaum Ansor bersumpah bahwa mereka akan melindungi dan mendukung Nabi Muhammad dan Muslim Mekah karena mereka melindungi hidup mereka sendiri. Keluarga dan harta benda sangat berkontribusi pada pembentukan negara Islam di Madinah. Ini menjadi pembukaan era baru dalam sejarah Islam. Setelah janji ini, umat Islam mulai bermigrasi ke Yatsrib atau Madinah, lokasi yang digambarkan oleh Nabi Muhammad sebagai lokasi yang aman dan damai. Segera setelah berhijrah,
Nabi Muhammad membangun ikatan persaudaraan yang menyatukan setiap muslim dari Mekah atau yang dikenal dengan Muhajirin, salah satu Ansor sebagai saudara kandung. Persaudaraan antara orang Ansor dan Muhajirin juga disebutkan dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 9 yang artinya, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, atau Ansor sebelum kedatangan mereka atau Muhajirin. Mereka atau Ansor mencintai orang yang berhijrah kepada mereka atau Muhajirin, dan mereka Ansor tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka atau Muhajirin, dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan, dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kaum Ansor sangat berpegang teguh pada ikrar Al-Aqabah. Mereka bersatu untuk melindungi Nabi Muhammad SAW dari perselisihan kaum munafik dan Yahudi, serta dari ancaman kaum musyrik. Hal itu terlibat saat terjadinya Perang Uhud. Saat umat Islam diserang oleh kaum musyrik, sebagian besar yang melindungi Nabi Muhammad SAW dengan mengelilinginya adalah kaum Ansor. Karena perilaku dan sikap para Ansor, Nabi Muhammad SAW sangat menghormati mereka. Nabi Muhammad SAW sangat berterima kasih kepada orang-orang Ansor yang selalu membantunya. Bahkan dalam setiap kesempatan, Nabi Muhammad SAW kerap mengungkapkan bahwa orang Ansor adalah orang yang paling dicintainya. Kesetiaan kaum Ansor bahkan terus dilakukan setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Ansor terus setia pada sumpah mereka dan menempatkan hati dan jiwa mereka untuk melayani Islam. Mereka tidak berusaha mengambil alih pemerintahan negara setelah Nabi, tetapi secara sukarela menerima kekhalifahan Abu Bakar. Selain itu, mereka tidak ikut serta dalam gerakan-gerakan pemberontakan yang terjadi pada tahun berikutnya, melainkan lebih memilih kehidupan yang jauh dari masalah politik. Orang-orang Ansor lebih banyak melakukan kehidupan seperti pada umumnya, melakukan perdagangan dan terlibat dalam ilmu-ilmu agama. Di beberapa kesempatan, orang-orang Ansor juga berpartisipasi dalam beberapa penaklukan. Beberapa sahabat dari Ansor yang terkenal, termasuk Abu Ayyub Al-Ansori, Anas bin Malik, Ka'ab ibnu Malik, Sa'ad ibnu Mu'ad, dan As'ad ibnu Hurarah. Nama mereka disebutkan dengan hormat di samping nama Nabi oleh semua muslim. Kehidupan mereka telah diterima dan diikuti sebagai contoh praktik ideal persaudaraan Islam. Itu dia beberapa informasi tentang kaum Ansor, Muslim Madinah yang berjanji setia kepada Nabi Muhammad SAW dan telah menjadi tuan rumah yang baik saat Nabi Muhammad dan kaum Muhajirin hijrah dari Mekah ke Madinah. Gambar yang ditampilkan hanya ilustrasi, dan kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun penyebutan. Semoga konten ini bisa menghibur dan bisa memberikan inspirasi, edukasi, dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.